Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, siang, Ananda semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat hari ini dan masih bersemangat untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini. Ya, baik, hari ini kita akan membahas kelanjutan daripada pertemuan kita minggu lalu tentang teori asam basa. Nah, sebelum saya ingin memulai pembahasan kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, catatan ataupun arahan saya kepada Anda semua, seperti halnya yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan agar tetap para siswa-siswi yang ada di Sumatera Utara ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kepada siswa Ananda semua diharapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Jadi karena memang masih kondisi kita seperti ini, ya, diharapkan kerjasamanya karena ini langsung diminta oleh pemerintah pusat agar pandemi ini cepat berlalu. Jadi diharapkan kepada Anda semuanya untuk mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya pun Anda sekalian ingin melakukan kegiatan keluar rumah, diharapkan untuk tetap memakai masker dan jangan tinggal untuk hand sanitizer-nya juga dibawa. Tapi diharapkan kalau memang tidak terlalu penting kegiatan untuk yang dilakukan di luar rumah, diharapkan untuk tetap di dalam rumah dan jangan keluar-keluar rumah ya. Karena sangat uh, riskan kita jika keluar dari rumah. Karena kemungkinan kita bersentuhan dengan orang lain itu lebih besar ketimbang kita hanya tetap berdiam diri di dalam rumah. Ya, itu mungkin yang ingin saya sampaikan di awal ini. Tetap jaga kesehatan, banyak mengkonsumsi vitamin, makan makanan yang sehat, jangan makan makanan yang cepat saji ya. Itu akan membantu mempercepat kita atau penyakit lain pun juga akan muncul jadinya kan begitu. Nah, baiklah, itu saja pesan saya kepada Anda semua. Mudah-mudahan dapat dimengerti kondisi kita saat ini ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut saja materi kita tentang teori asam basa ya. Kemarin kita sudah membahas tentang teori Bronsted-Lowry. Nah, pada hari ini kita akan membahas teori Lewis ya. Pada tahun 1916, Lewis memberikan teorinya yang dimaksud dengan asam dan basa. Ya, jadi ada beberapa reaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan kedua teori yang sebelumnya. Ya, jadi teori Bronsted-Lowry tidak bisa menjelaskan reaksi ini, yaitu NH3 ditambah BF3. Nah, ternyata dapat berikatan NH3 dengan BF3 ya. Nah, ini tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori yang minggu lalu. Nah, jadi berdasarkan teori inilah ya, berdasarkan reaksi ini maka Lewis memberikan teori pengertiannya yang dimaksud dengan asam dan juga basa. Apakah itu? Yang pertama asam. Asam kata Lewis adalah suatu partikel yang dapat menerima pasangan elektron dari partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi adanya penerimaan pasangan elektron itu untuk senyawa asam. Sementara kalau senyawa yang dikatakan basa itu adalah suatu partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi dia memberikan pasangan elektron. Kalau asam menerima pasangan elektron, kalau basa dia memberikan pasangan elektron. Ya, memberikan atau donor pasangan elektron, menerima atau aseptor pasangan elektron. Jadi yang diterima dan yang diberikan itu sepasang ya, dua elektron bukan satu. Kalau satu elektron itu namanya ikatan ionik, serah terima elektron atau ikatan kovalen, pemakaian salah satu ya. Ini tapi sepasang, maka dia akan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Nah,
Dari penjelasan itu kita memasuki yang disebut dengan kesetimbangan air. Ya, inilah yang menjadi dasar atau patokan dalam penentuan nilai pH asam dan juga basa. Ya, air itu kan rumus kimianya adalah H2O ya. Jadi H2O jika kita ionisasikan ini akan menghasilkan H positif ditambah dengan OH negatif. Nah, jadi berdasarkan rumus kesetimbangan kimia ya, eh, produk hasil perkalian konsentrasi produk dibagi dengan hasil perkalian konsentrasi reaktan. Yang dikatakan produk di sini kan ini ya, yang sebelah kanan daripada anak panah. Ya, anak panah sebelah kanannya ini ada H positif dengan OH negatif. Nah, inilah yang dikatakan produk hasil daripada reaksi. Sementara yang dikatakan reaktan itu adalah sebelah kiri anak panah. Ini anak panahnya, nah sebelah kirinya adalah H2O. Berarti H2O di sini merupakan sebagai reaktan. Jadi untuk rumus kesetimbangan kimia air, jadi kanan per kiri produk dibagi hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan. Jadi K di sini sama dengan ini tandanya konsentrasi ya. Kurung siku ini merupakan tanda konsentrasi. H positif berarti ini dia dikali konsentrasi OH negatif ini dia. Kemudian dibagi dengan sebelah kiri yaitu H2O, konsentrasi H2O. Ingat ya, tanda kurung siku itu adalah konsentrasi. Jadi jika Anda semua ingin menuliskan kesetimbangan kimia itu harus menuliskannya dengan tanda kurung siku. Jangan salah, jangan membuat kurung biasa. Apalagi kurung kurawal itu salah ya. Karena kurung siku inilah yang kata lain atau simbol yang disebutkan sebagai konsentrasi ya, jumlah partikel zat terlarut yang terdapat di dalam suatu pelarut ya. Nah, jadi K water atau K keseimbangan air itu sama dengan konsentrasi H positif dikali dengan konsentrasi OH negatif. K dikali H2O kan konsentrasi air ya, water ya. Jadi K dikali W jadi KW sebenarnya. K water keseimbangan air sama dengan konsentrasi H positif dikali dengan konsentrasi OH negatif. Nah, untuk keseimbangan air di sini ini berlaku rumusnya pada suhu kamar dan juga pada suhu kamar ya. Pada suhu kamar. Saya ulangi, ini untuk nilai KW ini pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. KW ini keseimbangan air ini itu nilainya adalah 10 pangkat negatif 14. Jadi KW di sini adalah 10 pangkat negatif 14. Nah, karena nilai konsentrasi H positif dan juga OH negatif dianggap sama, ya, nilai konsentrasi H positif dan juga konsentrasi OH negatif dianggap sama, untuk menghasilkan nilai KW sebesar 10 pangkat negatif 14, maka nilai keduanya ini dibuatlah sebagai 10 pangkat negatif 7. Jadi H positifnya 10 pangkat negatif 7, OH negatifnya juga 10 pangkat negatif 7. Jadi kalau dikalikan 10 pangkat negatif 7 dengan 10 pangkat negatif 7, maka dihasilkan sebesar 10 pangkat negatif 14. Itulah untuk menilai daripada KW. Ingat ini terjadi pada suhu kamar ya, 25 derajat Celcius. Suhunya tidak dinaikkan ataupun tidak diturunkan, atau tidak ditambahkan ataupun tidak dikurangi suhunya ya, suhu air. Jadi suhu normal lah. Nah, jadi untuk konsep asam basa menurut Lewis tadi seperti ini. Jadi asam, jadi BF3 ini merupakan senyawa asam di sini. Sementara untuk basa yaitu NH3. Maaf ya. Jadi NH3 ini merupakan senyawa yang disebut dengan sebagai senyawa basa. Jadi pada saat dia ini direaksikan atau dicampurkan, maka kedua senyawa ini akan berikatan, membentuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, di mana B ini kan memiliki elektron valensi sebanyak 3. Jadi 3 elektron daripada si B ini terikat langsung terhadap F fluor yang sebanyak 3 atom juga. Jadi tidak ada lagi elektron yang bebas untuk si B ini ya.
Nah, sementara untuk di NH3, N ini memiliki elektron valensi sebesar 5. Nah, 3 elektron dari N ini terikat langsung terhadap atom H yang sebanyak 3 atom. Nah, sisanya elektron yang bebas itu ada 2. Nah, ingat tadi yang terjadi untuk teori asam basa Lewis adalah serah menyerahkan sepasang elektron ataupun menerima sepasang elektron. Nah, yang dikatakan dengan asam itu dia adalah menerima sepasang elektron. Berarti mana sepasang elektron yang terima daripada si asam ini? Tengok nih, asamnya adalah BF3. Berarti atom pusat daripada asam itu adalah B. Nah, sementara untuk basa NH3, atom pusat daripada N itu adalah NH3 adalah N. Nah, berarti yang menerima sepasang elektron daripada B ini adalah si yang menerima, yang B kan menerima ya, karena di asam tadi menerima sepasang. Nah, inilah 2 elektron inilah yang diberikan kepada si B. Tapi si N ini juga tetap dia mengikat elektronnya, tidak dilepaskan ya. Makanya di sini ada ikatan kovalen koordinasi. Biasanya tandanya itu garis yang arah panahnya ke yang si penerima ya. Nah, seperti itulah dia kurang lebih. Nah, air ini disebut sebagai amfoter ya. Amfoter itu adalah senyawa yang bisa berfungsi sebagai asam dan juga bisa berfungsi sebagai air, atau disebut dengan autoionisasi ya. Saya ulangi sekali lagi, amfoter itu adalah suatu keadaan di mana air bisa bersifat sebagai asam dan juga bisa bersifat sebagai sebagai basa, atau bisa bersifat sebagai keduanya sekaligus. Nah, itulah yang disebut dengan autoionisasi. Nah, perhatikan di sini. 2H2O jika diionisasikan ya sebagai amfoter, dia bisa H3 positif ditambah OH negatif. Nah, untuk tetapan kesetimbangannya itu, maaf ya, K-nya letak di sini, seharusnya di bawah nih. Jadi K itu sama dengan H3O positif nih, dikali dengan konsentrasi OH negatif. Nah, tadinya kan sebelumnya K itu kan untuk air H positif sama OH negatif kan. Nah, bisa juga dia H3O positif ion hidronium dengan ion hidroksida. Nah, untuk K adalah sama dengan tetapan ionisasi air ya. Sementara untuk Kwe ya, atau nilai Kw ini tetap pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi bila suhu berubah, Kw akan berubah juga ya. Makanya kalau misalnya adanya perubahan suhu, maka nilai tetapan kesetimbangan waternya itu atau airnya itu juga akan berubah ya. Jadi berubah. Nah, untuk di sini konsentrasi H positif itu kan sama dengan konsentrasi O negatif ya. Tadi itu sama-sama 10 pangkat negatif 7. Atau biasanya ada dituliskan angka 1 di depannya, 1 kali 10 pangkat negatif 7. Atau Kw karena konsentrasi H positif dan juga OH negatif dianggap sama, maka sama-sama 10 pangkat negatif 7, maka dikalikanlah dia. H positif dikali OH negatif, jadi 1 kali 10 pangkat negatif 7 dikali dengan 1 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, atau dipangkatkan 2 dikuadratkan, maka sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 14 molaritas. Ingat, ini pada suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius ya. Itu perlu diperhatikan. Nah, berikut inilah yang dikatakan dengan reaksi autoionisasi ya, air khususnya. Jadi ada 2 molekul air ya, 2 molekul air ini saling berikatan, di mana salah satu atom H-nya lepas ya. Di antara 2 ini, entah yang manapun itu, kita lihat di sini yang atas ya, atom H-nya lepas, terikatlah ini, terputus, terikat kepada atom molekul air yang satunya lagi, maka jadi 3 di sini. Nah, inilah disebut dengan H3O ya, H3O positif, sementara ini adalah OH negatif ya. Ini bisa kembali lagi menjadi 2 molekul, maka inilah disebut dengan reaksi reversible atau reaksi bolak-balik.
atau keadaan bolak-balik ya untuk molekul, perubahan molekul ini bisa berubah menjadi OH negatif dan H3O positif, bisa kembali lagi menjadi dua molekul H2O ya. Nah, sementara untuk konsep pH ya, untuk menentukan tingkat berapa keasaman ataupun kebasaan suatu senyawa ataupun larutan. Nah, pH ini merupakan nilai derajat keasaman atau nilai derajat kebasaan dari suatu larutan ya. Jadi pH ini menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan. Jadi yang ditinjau ini adalah aktivitas ion hidrogennya, makanya disebut dengan pH ya. pH derajat keasaman kan kalau kata Bronsted Lowry kan dalam air asam itu menghasilkan ion H positif. Jadi kalau ada HH semua berarti dia itu dikatakan asam. Sementara kalau ada OH itu dikatakan basa ya, berdasarkan teori Bronsted Lowry. Jadi kalau misalnya di sini pH berarti kita meninjau adalah nilai derajat keasaman. Tapi kalau dia pOH nanti baru kita menilai derajat kebasaan. Nah, konsep pH ini diperkenalkan oleh Sorensen pada tahun 1909. Jadi untuk derajat kebasaan dia dikenal dengan simbol pOH ya, untuk nilai derajat kebasaan. Sementara kalau pH ini untuk menentukan nilai derajat keasaman. Nah, untuk rumus daripada penjumlahan pH dengan pOH ini adalah sebagai berikut. Ya, pH itu ditambah dengan pOH sama dengan pKw. Ya, KW ini kan keseimbangan water kan. Sama halnya tadi. Jadi KW itu sama dengan konsentrasi OH negatif dikali dengan konsentrasi H positif. Ya, ini sementara untuk menunjukkan nilai derajatnya, maka tinggal ditambahkan aja simbol P ya, poin atau derajat. pH derajat keasaman ditambah derajat kebasaan itu sama dengan derajat daripada air, keseimbangan air ya. Nah, untuk mencari nilai pH itu rumusnya adalah min log konsentrasi H positif. Ya, saya ulangi ya, untuk menentukan atau mencari nilai pH itu sama dengan min log konsentrasi H positif karena dia untuk mencari pH nilai derajat keasaman, maka konsentrasi H positifnya lah yang dikalikan atau dilogkan nanti. Sementara untuk pOH derajat kebasaan, maka rumusnya untuk mencarinya adalah min log konsentrasi OH negatif ya, sama seperti tadi, hanya saja bedanya kalau pH untuk mencari asam, kalau pH untuk mencari basa. Rumusnya sama saja. Tapi ingat ya, asam itu simbolnya H positif, basa itu yang kita ketahui adalah OH negatif. Nah, karena pada air yang netral konsentrasi H positif itu sama dengan konsentrasi OH negatif, itu dimana sama-sama nilai konsentrasinya adalah 10 pangkat negatif 7. Maka pH dan juga pOH itu sama dengan 7. Ya, ingat ya, tadi kan nilai tetapan kesetimbangannya itu adalah sama dengan 10 pangkat negatif 7 kan. Ya, untuk tetapan kesetimbangan atau KW water-nya, tetapan kesetimbangan airnya itu adalah 10 pangkat negatif 7 masing-masing konsentrasi H positif dengan juga konsentrasi OH negatif. Berarti kalau kita min log 10 pangkat negatif 7, maka nilainya pH dan pOH-nya sama dengan 7. Jadi 7 ini dikatakan netral. Kan KW ya, kesetimbangan air ya. Berarti air itu kan netral. Jadi dia nilai netralnya itu sama dengan 7. Nah, jika nilai pH-nya itu lebih kecil daripada 7 atau kebalikannya, pOH-nya lebih besar daripada 7, maka senyawa itu dikatakan bersifat asam. Ya, saya ulangi, jika nilai pH-nya itu nanti kita cari lebih kecil daripada 7 ya, itu dikatakan senyawanya bersifat asam. Tapi kalau misalnya pH-nya lebih besar daripada 7, maka itu bersifat basa. Tapi kalau kita tinjau dari pOH,
Asam itu dikatakan nilai pOH-nya lebih besar daripada 7, sementara basa itu nilai pOH-nya lebih kecil daripada 7. Ingat ya kebalikannya ya. Ya, kebalikannya. Tapi biasanya yang untuk menentukan asam basa itu yang dicari adalah pH. Ya, kita mencari pH. Tapi kalau misalnya nanti ada juga beberapa soal itu yang dimintanya untuk mencari adalah pOH-nya. Nah, enggak jadi masalah, tinggal dikurangkan saja pH ditambah pOH sama dengan 7 kan gitu. Jadi kalau misalnya pH-nya dapatlah 3, maka 7 dikurang 3, dapatlah dia pOH-nya sekian, kan seperti itu ya. Atau dijumlahkan. Nah, jadi kesimpulannya dari sini adalah jika konsentrasi H positif itu sama dengan konsentrasi OH negatif, maka dikatakan senyawa ini adalah netral atau nilainya pH-nya sama dengan 7. Tapi kalau misalnya nilai konsentrasi H positifnya lebih besar dibandingkan nilai konsentrasi OH negatif, berarti H positif kan asam lebih besar daripada basanya, maka dikatakanlah senyawa itu asam. Dan jika konsentrasi H positifnya lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi OH negatif, berarti OH negatif basanya lebih besar ya. Kalau kita balik ini kan tandanya ke arah besar itu ke kanan ya. Berarti OH negatifnya lebih besar. Maka ini dikatakan sifatnya adalah basa larutan tersebut. Ya. Nah, ini ada contoh soal nih untuk menentukan skala pH. Ingat ya tadi rumus untuk menentukan skala pH itu adalah sama dengan min log konsentrasi H positif ya, min log konsentrasi H positif. Sementara untuk mencari pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH negatif ya. Nah, jika hasilnya itu pH ditambah dengan pOH itu sama dengan 14 ya. Jadi pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Nah, sementara untuk rumus KW-nya kesetimbangan waternya itu sama dengan konsentrasi H positif dikalikan dengan konsentrasi OH negatif. Nah, ini ada contoh soal ya. pH Coca-Cola itu senilai 3,12. Nah, berapakah konsentrasi H3O positifnya? Ya, nah, ini untuk menentukan nilai pH kan sama dengan min log konsentrasi H3O positif ya. Nah, log H3O positif itu sama dengan min pH. Dibalik ya, min pH. Min pH H3O positif. Nah, berarti 10 pangkat negatif pH antilog. Jadi 10 pangkat negatif 3,12, maka didapatlah 7,6 kali 10 pangkat negatif 4. Ya, ini karena yang ditentukan adalah konsentrasinya, bukan pH-nya. pH-nya didapat 3,12. Tapi kalau misalnya tidak koma, tinggal diangkatkan saja ya. Misalnya nih, pH-nya Coca-Cola sama dengan 3 nih, nggak pakai koma. Jadi berapa konsentrasinya? Tinggal diangkatkan ke atas, jadikan pangkat. Tapi bertanda negatif ya, berarti 10 pangkat negatif 3. Itulah konsentrasinya. Dan tinggal tambahkan negatif. Tapi kalau misalnya nanti di sini tapi nggak ada ya, pH tidak bertanda negatif. Jadi dia pangkatnya itu adalah jadi negatif. Ini karena ini sebenarnya. Jadi dinaikkanlah karena dia antilog kan jadi angka di depan jadi dipangkatkan tapi bertanda negatif. Nah, 10 pangkat negatif 3,12. Kalau nanti misalnya pH-nya sama dengan 4, berarti 10 pangkat negatif 4. Kalau misalnya pH-nya sama dengan 7, berarti 10 pangkat negatif 7. Ingat, diberikan tanda negatif baru jadikan pangkat. Ya, seperti itu ya. Jelas ya? Nah, kemudian untuk kesetimbangan asam, ya, Ha asam A ditambah dengan H2O menghasilkan H3O positif ditambah O negatif. Jadi ini melibatkan penguraian ataupun disosiasi dari suatu asam dan juga basa. Contoh ya, ini ada HCl, jika kita ionisasikan menjadi H positif ditambah Cl negatif. Kemudian ini ada asam asetat CH3COOH. Jika kita ionisasikan, ini akan menghasilkan H positif ditambah CH3COO negatif. Kemudian ada NH4, jika kita ionisasikan menjadi H positif
ditambah NH3. Lalu di sini ada C6H5NH3 positif. Nah, ini jika diionisasikan menjadi H positif ditambah C6H5NH2. Selanjutnya ada AlH2O 6 kali 3 positif. Nah, ini jika disosiasi atau diuraikan menjadi H positif ditambah Al H2O 5 kali OH negatif 2 positif. Inilah yang dikatakan dengan kesetimbangan asa dan contoh-contohnya ya. Nah, baik, sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami materi kita pada hari ini, yaitu tentang teori Lewis, kemudian kesetimbangan air, kesetimbangan asam. Nah, jika ada yang kurang paham, dipersilahkan untuk memberikan komentar ataupun pertanyaannya, ketikkan di kolom komentar di Google Classroom. Nah, nanti akan kita diskusikan di Google Classroom tersebut pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan ya. Jadi kita sampai di sini saja untuk video pembelajarannya yang sudah saya jelaskan. Kita lanjut di kolom komentar Google Classroom. Nah, jadi kalau memang ada, sekali lagi saya ingatkan, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, dipersilahkan untuk menuliskan komentarnya di kolom komentar yang sudah disediakan. Dan jika Anda sekalian paham dengan apa penjelasan yang sudah saya berikan tadi, saya juga berharap Anda semua memberikan responnya dengan cara mengetikkan paham pada kolom komentar. Jadi saya tahu kalau misalnya Anda semua melihat video pembelajaran yang sudah saya buat ini ya. Nah, itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini, dan jangan lupa sekali lagi untuk Anda sekalian mengerjakan soal kuis 5 pilihan berganda yang sudah saya siapkan ya. Nah, itu saja dulu. Sekali lagi saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya.